Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salam wa atamut taslim ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi min al-usali wal muhajirin wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika wa judika wa karamika ya akramul akramin. Thumma amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Minggu yang lalu kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah salat sunnah gerhana bulan dan matahari. Selanjutnya bab salatil istisqa. Bab berkaitan dengan salat istisqa atau salat sunnah istisqa. Walaupun nanti ada sebagian yang berpendapat wajib salat ini, tapi lebih tepat hukum daripada salat istisqa adalah sunnah. Wal istisqa'u talabus suqya. Kata-kata istisqa secara etimologis berarti meminta atau mengharapkan hujan, meminta turunkannya hujan. Dalam bahasa Arab tuh kalau ada sin sama ta itu artinya selalu meminta. Misalnya istighfar, meminta diturunkannya ampunan, meminta diampuni oleh Allah. Begitu. Pokoknya kalau ada ya, alif sinta itu ya, istisqa artinya meminta diturunkannya hujan. Nah, meminta diturunkan hujan ini ketika biasanya terjadi musim kekeringan. Apakah itu kering total atau mungkin tidak kering total namun kebutuhan air tidak lagi tercukupi, atau tidak kekeringan namun ada perubahan daripada air itu sendiri yang mana nanti tidak lagi bisa digunakan, apakah untuk minum atau yang semisal. Jadi istisqa ini nggak mesti kekeringan, boleh jadi air ada tapi airnya nggak bisa digunakan. Misalnya airnya tercemar oleh sesuatu yang berbahaya. Ini juga boleh untuk dilakukan istisqa. Seperti kemarin itu orang kejadian apa? Bumi yang kemarin di Palu privasi ya, sehingga cari air bersih itu sulit. Udah nggak ada air, sekalinya ada air tercemar. Nah, ini juga boleh untuk dilakukan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu nggak mesti kekeringan total, kekeringan yang tidak total. Yang penting kebutuhan air sudah tidak tercukupi, atau juga air sudah tercemar. Ya biasanya di musim paceklik.
Ini dianjurkan untuk melakukan istisqa sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka tertimpa kekeringan, sudah lagi tidak ada air, kebutuhan air tidak tercukupi, hewan-hewan ternak mereka mati satu persatu. Salah satu di antara mereka datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum turun tangan Rasulullah, hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi baru mengangkat tangan, sebelum turun tangan Rasulullah dari berdoa, saat itu juga diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai hujan itu dalam riwayat berhari-hari sampai 1 minggu lebih nggak berhenti hujan. Hari minggu depan mereka datang lagi, ya Rasulullah, kemarin kita minta diturunkan hujan, sekarang kita kebanjiran. Rasulullah lagi mengangkat tangan. Rasulullah mengatakan, ya Allah, hujannya turunin di tempat-tempat yang kekeringan yang lain, jangan di sini lagi. Baru berhenti itu hujan. Ya, seperti itu. Walahu salatsu maratib. Istisqa ini, meminta hujan ini ada setidaknya 3 cara. Adnaha, minimal yang paling rendah, ad-du'a lil istisqa'i mutlaqan khalfa as-salawat aw fi qunutin nazilah. Minimal soal doa istisqa itu atau meminta hujan itu hanya ada di dalam doa saja setiap habis sholat atau di dalam qunut nazilah. Jadi kalau kita terjadi kekeringan atau yang semisalnya tadi, melakukan istisqa yang paling rendah itu apa? Di dalam doa setelah sholat dan juga dimasukkan ke dalam qunut nazilah. Jadi qunut nazilahnya dengan alasan apa? Kekeringan. Dimintakan diturunkan hujan. Ini yang paling rendah. Wa awsatuha, dan tengah-tengah, ad-du'a lil istisqa'i fi khutbatil Jum'ah. Doa istisqa-nya dihadirkan di dalam khutbah Jumat, kalau hari Jumat. Khatib di atas mimbar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan dan diamini oleh orang semua yang hadir di Jumat tersebut. Ini istisqa yang tengah-tengah. Wa akmaluha, dan yang paling sempurnanya istisqa, meminta hujan itu, al-istisqa'u bis-salati wa kadzalika shaum wa tauba wal khuruj minal madhalimi kama sa'ati. Yang paling sempurna itu istisqa-nya dengan melakukan salat. Namanya salat istisqa. Dan juga berpuasa dan juga bertaubat secara kolektif dan mengeluarkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara kolektif. Ini istisqa yang paling sempurna. Wa yusannu an ya'mura al-hakimu bi salati al-istisqa'i was-shaumi 3 ayyam. Disunnahkan kepada pemerintahan setempat, ya, apakah itu gubernur, bahkan presiden, apa kelurahan, camat, atau yang semisalnya, tergantung di daerahnya masing-masing, untuk memerintahkan masyarakatnya agar berpuasa selama 3 hari. Selama 3 hari. Yang merintahkan siapa? Penguasa, pemerintah. Sunnah. Tapi kalau sudah diperintahkan oleh pemerintah, hukum puasanya jadi wajib. Jadi puasa istisqa itu kalau misalnya tiba-tiba diperintahkan bahwa masyarakat sekitar diminta oleh pemerintah untuk berpuasa selama 3 hari, maka hukum berpuasanya semua yang berada di bawah pemerintahan orang itu wajib berpuasa bagi orang mukmin dan muslim.
Jelas ya Pak? Kecuali ada yang uzur. Ya. Jadi puasa istisqa ini hukumnya wajib. Walaupun memerintahkannya sunnah, tapi setelah adanya perintah dari hakim itu artinya pemerintah, maka orang yang berada di bawah kepemimpinan pemerintahan tersebut wajib berpuasa, berdosa kalau tidak puasa. Wajib berpuasa. Berapa hari puasanya? 3 hari disuruh pertama. Wabit taubati, lalu diperintahkan untuk bertaubat secara kolektif di rumahnya masing-masing. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasadduq, dan bersedekah atau juga mengeluarkan zakat bagi yang belum mengeluarkan zakatnya. Sebab diriwayatkan dalam satu hadis misalnya, tidaklah sekelompok manusia menahan untuk mengeluarkan zakatnya kecuali akan ditahan oleh Allah diturunkannya hujan kepada orang tersebut. Jadi salah satu sebabnya kekeringan juga banyaknya orang yang tidak lagi mengeluarkan zakatnya padahal mereka terkena hukum wajib berzakat. Banyaknya orang yang tidak lagi bersedekah padahal mereka diberikan kemampuan yang luas oleh Allah terhadap rezekinya. Sebab itu kalau terjadi kekeringan, biasanya hakim itu, pemerintahan itu akan memerintahkan kepada masyarakatnya yang belum mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Yang belum menunaikan zakatnya dihitung, diqadha, dan juga dianjurkan pada seluruh yang memiliki kemampuan untuk bersedekah. Sedekah. Kalau keringan terjadi. Wa amalil birri, lalu diperintahkan semaksimal mungkin satu kota itu orang semuanya melakukan kebaikan secara bersamaan. Apa itu? Kebaikan secara bersamaan, gotong royong. Ya. Yang bersih-bersih jalanan, yang ala kulli hal, bantu orang yang sedang melakukan hal yang sulit dilakukan dan yang susah. Wal khuruj minal madzalim, dan disuruh secara berjamaah untuk meninggalkan segala macam bentuk hal-hal yang negatif. Ya. Yang tadinya di pasar banyak curang-curang, walaupun curangnya sedikit, tapi kalau secara berjamaah itu curangnya jadi banyak. Ya, karena paling banyak itu al-madzalim menurut para ulama di sekitaran pasar. Bahkan sampai-sampai tinggal di sekitaran pasar itu hukumnya makruh. Ya. Makruh. Kenapa? Karena di situ banyak maksiat. Di situ ada riba. Di situ ada gharar. Di situ ada qimar. Semuanya jadi satu di situ dosa-dosa. Itu pada hari itu stop. Ya, walaupun sebenarnya stopnya harusnya bukan hari itu saja, cuman hari itu lebih ditekankan untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Semua kecurangan, korupsi apa semua itu tinggalkan. Wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah, dan melakukan hal-hal yang menyebabkan diturunkannya rahmat, memberikan makanan kepada hayawan dan yang semisalnya. Fa idza amarahum fatakunu sholatu wajibah 'ala al-qadirin wa kadzalika shaum. Bila ini semua diperintahkan oleh pemerintahan, maka hukumnya yang tadinya sunnah menjadi wajib, puasanya, sholatnya, dan yang semisalnya. Jadi kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah untuk melakukan puasa istisqa lalu sholat istisqa, maka hukum puasa dan sholatnya yang tadinya sunnah itu menjadi wajib bagi siapapun yang mampu. Yang tidak mengerjakan hanya yang memang tidak mampu. Adapun yang mampu semuanya wajib. Seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya, saya emang nggak mau, biar aja mereka berdosa. Wa ya'samu alladhi la yasumu li taqsirihi wa la qada'a 'alaihi, tadi ya.
Kalau dia tidak mengerjakan puasanya itu, maka berdosa orang itu, tapi tidak perlu diqadha. Jadi nanti nggak ada ceritanya qadha puasa istisqa. Qadha apa, Pak? Puasa istisqa. Sebab kemarin saya nggak puasa, saya baru tahu hukumnya itu wajib. Karena saya tahu sekarang hukumnya wajib, maka saya mau mengqadha. Nggak perlu. Puasa istisqa tidak perlu diqadha kalau ditinggalkan, namun meninggalkannya hukumnya berdosa kalau itu adanya pemerintahan yang mewajibkan. Jelas ya kira-kira. Puasa istisqa. Kaifiyatu salatiha, bagaimana cara sholatnya. Setelah itu baru dikerjakan sholat. Ya. Raka'atan, 2 rakaat, kasalatil idi. Ya. Seperti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Fayusannu fiha ma yusannu fi salatil idi. Disunahkan segala hal yang disunahkan pada sholat itu. Jadi sholatnya persis sama seperti sholat hari raya. Sholat istisqa itu caranya sama seperti sholat hari raya. Kesunahannya juga sama. Ya. Seperti yang kita jelaskan di perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Ada 7 takbiratin fi raka'atil ula. Ada 7 kali takbir di rakaat yang pertama. Wa 5 takbiratin fi raka'ati tsaniyah. Dan 5 takbir di rakaat yang kedua. Jadi sama seperti sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Kapan sholatnya itu? Wa waktu sholati fil yaumir rabi'i ba'da siyami thalathati ayyam. Dan mengerjakan sholatnya itu di hari keempat setelah 3 hari berpuasa. Jadi diperintahkan berpuasa 3 hari. Hari keempat semuanya keluar untuk mengerjakan sholat ini secara berjamaah. Yakhrujuna ila sahara, mereka keluar kepada lapangan yang terbuka. Bisiyabin bazilah, namun tidak ada kesunahan menggunakan pakaian yang mewah ataupun yang bagus sebagaimana disunahkan pada hari raya Idul Fitri Idul Adha. Ai thiyabil mihnah, pakaian-pakaian yang layak dipakai, sederhana namun tidak mewah. Jangan pakai baju yang mewah seperti Idul Fitri Idul Adha kalau sholat sunnah istisqa. Sebab disunahkan menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana. La thiyabiz zinah, tidak menggunakan perhiasan dan pakaian-pakaian yang mewah tadi. Ya. Wal afdalu wa hum shaimun, lebih afdalnya lagi hari keempat itu juga mereka berpuasa. Jadi mengerjakan sholat istisqa-nya dalam keadaan berpuasa. Sebab untuk lebih mendekatkan kepada dikabulkannya permintaan. Karena ada beberapa hal yang doanya pasti atau cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Sebab itu disunahkan pada saat mengerjakan sholat istisqa dalam keadaan berpuasa. Kan doa-doa yang pasti diterima tuh salah satunya apa? Doa orang yang berpuasa. Doa saudara kepada saudaranya yang lain tanpa diketahui. Doanya seorang ayah kepada anaknya. Doanya ayah kepada anaknya yang baik itu ya kadu'ail anbiya li ummati, seperti doanya nabi-nabi untuk umatnya. Kalau doanya ibu buat anak yang negatif-negatif itu lebih cepat. Doa-doa yang bikin kualat itu dari ibu. Tapi kalau doa yang baik-baik itu dari ayah lebih cepat daripada dari ibu. Ya. Jadi kalau misalnya doa untuk dapat hidayah, diberikan taufik, dijadikan anak yang soleh, itu doanya bapak kepada anak lebih cepat. Tapi kalau doa, ya, kalau orang tua sudah sakit hati, lalu berdoa hal yang buruk, itu doanya ibu lebih cepat daripada doanya. Jelas ya kira-kira. Sebab itu kita jadi orang tua harus ambil waktu untuk mendoakan anak-anak kita. Rugi. Karena doa kita sebagai orang tua kepada anak, terutama doa yang bagus sebagai bapak, itu kata Rasulullah, doa al-anbiya li ummati.
bagaikan doanya para nabi untuk umatnya. Bagaimana itu doanya para nabi untuk umatnya? Secepat itulah doa di Bapak. Jadi malam hari kita di dalam sholat kita, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, jadikanlah dia qurratu ayun, jadikanlah dia penyejuk hati, jadikanlah dia, doakan semacam itu. Kalau anaknya yang lagi sekolah, minta ya Allah diberikan pemahaman kepada dia, ilmunya bermanfaat. Lagi kerja kita doakan supaya kerjanya halal, jauhkan daripada hal-hal yang kau larang. Doakan cepat. Seperti itu. Jadi termasuk salah satu doa yang cepat itu apa? Doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang berpuasa. Maka itu tadi wal afdalu wa hum shaimun. Maka bagi mereka berpuasa di hari keempat juga pada saat mengerjakan sholat itu. Wala yajibu alaihimus shaumu fihi. Tapi puasa yang hari keempat ini tidak dihukumi wajib sebagaimana hari pertama, kedua, dan ketiga. Karena yang wajib itu hanya hari pertama, kedua, dan ketiga kalau diperintahkan oleh pemerintahan. Adapun hari keempat ini hukumnya hanya afdal dan sunnah saja. Bila mana hari keempat tidak berpuasa, maka tidak berdosa. Jelas ya kira-kira. Seperti itu. Wa yustahabbu ikhrajus sibyan wal bahaimi wasyuyukh. Dan disunahkan hari itu semuanya keluar. Anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, dikeluarkan dari rumahnya. Semua. Ya, yang tidak disunahkan keluar dari rumah hanya dua kategori yang sudah kita bahas di sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu. Yaitu zatul hay'ah, perempuan remaji yang masih muda, cantik, memiliki postur yang bisa menyebabkan fitnah oleh orang-orang yang melihatnya. Ya, kalau itu makruh, makruh yang itu dikeluarkannya. Tapi yang lainnya hukumnya apa? Sunnah untuk dikeluarkan. Ya, ini cantik yang saya maksud ini cantik yang terlewat cantik ya maksudnya. Terlewat cantik. Yang kalau misalnya orang itu lewat kira-kira mata semuanya ngelihat gitu. Paham nggak nih Pak kira-kira? Kalau cantik itu kan relatif ya. Oh, jadi orang bilang cantik, yang satu bilang biasa, satu bilang biasa, satu bilang cantik. Tapi yang dimaksud zatul hayah ini badannya Masya Allah ya. Kecantikannya secara konsensus gitu ya. Gak ada perdebatan gitu. Orang yang asing ya, biasanya orang asing. Ya. Kayak misalnya gini, kalau ada orang menurut saya cantik, menurut bapak-bapak nggak cantik, itu namanya bukan zatul hayah. Zatul hayah itu misalnya ada orang yang kalau dia lewat, kita rame-rame ngeliatin, nah itu namanya zatul hayah. Ya, yang macam ini ya. Dari badannya dengan juga wajahnya. Kalau yang orang kayak gitu, makruh dikeluarkan. Ya, makruh, mereka di rumah aja. Kecuali pakaiannya tertutup rapat, ya. Tertutup rapat. Ada pun yang lain, ya, yang sudah tua, nenek-nenek sunnah keluarkan semua. Nggak apa-apa dilihat rame-rame kalau itu. Ya, kalau itu nggak apa-apa. Kakek-kakek, anak muda, anak bayi, anak kecil, semua dikeluarkan. Bahkan kalau Idul Fitri kan tuh yang dikeluarkan semua itu aja. Kalau istisqa ini yang dikeluarkan lebih-lebih lagi. Hatta bahaim, sampai hewan-hewan ternak yang punya hewan keluarin juga. Yang punya ayam, ayamnya bawa. Yang punya kambing, kambingnya bawa. Yang punya binatang-binatang itu dikeluarkan. Dikeluarkan semua. Ya. Kenapa? Ya. Sebab Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya, di dalam sahihnya Rasul katakan laula syababun khusya' wa bahaimu rut'a wa syuyuhun ruk'a wa atfalun rudda' la subba alaikumul azabu sabba. Kata Rasulullah, kalau bukan karena anak-anak muda
yang khusyuk, yang senantiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa bahaimur rutta, dan hewan-hewan ternak, binatang-binatang yang bersuara ketika kelaparan mencari makanan. Ayam kalau lagi berkokok, kucing lagi meong-meong, kambing lagi embek-embek itu. Suara-suara itu wasyuyukhun rukka, dan kalau bukan karena orang-orang tua yang luka di sini artinya ada berbagai macam penafsiran. Yang pertama, kalau bukan karena orang tua yang sudah bungkuk jalannya. Sudah bungkuk jalannya. Ini syuyukhun rukka. Dalam riwayat lain syuyukhun rukka, orang tua yang masih senantiasa mengerjakan sholat. Wa atfalun rudda, dan karena anak-anak bayi yang masih menyusu. La subba alaikumul azabu sabba, maka telah ditumpahkan di atas kalian azab ini secara terang-terangan. Jadi di antara sebab nih azab nggak langsung turun kepada kita, itu kenapa? Masih ada pemuda-pemuda yang hatinya khusyuk takut kepada Allah. Yang kedua, masih ada hewan-hewan tuh yang bersuara, ayam, kucing, kambing, bebek. Itu ketika mereka bersuara, itu menjadi penyebab nggak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga karena adanya orang tua, makanya kalau ada orang tua tuh dirawat ya. Jangan ditaruh di panti jompo ya. Waliyadzubillah, daripada anak yang semacam ini. Ya. Ini anak yang semacam ini nih jauh daripada rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua urusin mereka rame-rame bisa kok, mereka rame-rame orang tuanya sendirian ditaruh di panti jompo. Ini auzubillah ya, daripada keturunan yang semacam ini. Orang-orang tua Pak yang lagi pakai tongkat jalan nunduk-nunduk tuh, kalau ada satu kampung tuh gak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita disuruh menta'zim, mengagungkan orang-orang tua. Siapapun itu, cium tangan mereka, agungkan mereka. Kenapa? Sebab ada mereka tuh masih gak turunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa atfalun rudda, dan juga karena anak-anak kecil yang lagi menyusui. Ada masih suara anak kecil nangis malam-malam minta susu ibunya, nak bayi, itu gara-gara suara-suara anak itu azab belum diturun oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi maksiat misalnya di situ, tapi ada anak kecil nangis malam-malam. Enggak diturunkan azab kepada mereka. Allah katakan la subba alaikumul azabu sabba. Kalau enggak ada mereka itu semua, habis semuanya, Allah turunkan di tengah-tengah kalian azab secara terang-terangan. Jadi dipahami atau tidak? Sebab itu disuruh dikeluarkan. Bahkan beberapa riwayat mengatakan sunnah itu para binatang-binatang ternak dipisahkan antara induk sama anaknya di hari itu, supaya makin berisik suara mereka. Ya. Anaknya kambing sama kambing induknya dipisah. Anaknya ayam dipisah sama induknya. Kan berisik suaranya kan? Itu semakin suara itu berisik, semakin mendatangkan diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menangis, minta makan, nangis, mereka minta minum, nangis mereka. Itu kan mereka bebek itu kita nggak ngerti. Artinya kan mungkin dia lagi ngomong lapar, haus gitu ya. Mama, saya haus gitu. Nah, itu semakin sunnah gitu. Yang tua-tua dikeluarkan, orang-orang soleh dikeluarkan, anak-anak dikeluarkan. Orang-orang soleh dikeluarkan. Di zamannya kakeknya Nabi Muhammad SAW, ya, Abdul Muthalib, itu ketika terjadi paceklik, kekeringan, bayi Nabi Muhammad SAW ketika itu masih bayi di tengah-tengah
Ya, Makkah sama kakeknya Rasulullah itu diangkat begini Nabi Muhammad ke langit, ya kan? Ya Allah, dengan keberkahan anak bayi ini turunkanlah hujan, banjir langsung hujan. Ya, ya. Anak bayi waktu itu, dan Rasulullah bayinya diangkat seperti itu. Dan orang-orang soleh, orang-orang baik dikeluarkan. Nah, ini melanjut daripada apa yang kita pernah bicarakan di perjumpaan yang beberapa waktu lalu. Ketika kekeringan, para sahabat itu mengatakan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, faskhina, turunkanlah hujan ya Allah, maka turun hujan. Ketika Nabi Muhammad sudah nggak ada, pamannya Nabi yang dicari. Allahumma bihaqqi ammi dan ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan paman Nabimu Al-Abbas, pastina turunkan hujan kepada kamu. Dan begitu seterusnya. Kalau ada orang soleh, ada keluarganya Nabi, ada yang bisa keluarkan ikut bersatu. Nah, anak turunkan hujan. Jelas ya Pak kira-kira. Ini disunnahkan. Ya. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika kekeringan bersama para pengikutnya, ya, itu mau minta turun hujan juga, mau melakukan istisqa ini. Tiba-tiba di perjalanan berhenti melihat ada gerombolan semut, namlah. Nabi Sulaiman melihat gerombolan semut itu, salah satu pemimpinnya sedang mengangkat kedua kakinya, sambil berdoa, Allahumma inna khalqun min khalqika, ya Allah, kami ini, kata semut-semut, adalah bagian daripada makhlukmu, daripada banyaknya ciptaanmu. Ya kan? Lalu dia mengatakan si semut tadi itu, fala tuhlikna bidunubi bani Adam, jangan kau hancurkan kami karena dosa-dosanya anak Adam. Katanya semut. Ya. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan kepada pengikutnya, kita pulang, batal mengerjakan istisqa. Kenapa ya Nabi Allah? Sebab sebelum kalian meminta, sudah dikabulkan hajat kalian dengan permintaannya kelompok semut tersebut tadi. Maka turun hujan pada saat itu. Ya, sudah turun hujan. Gara-gara apa? Semut itu tadi yang berdoa. Nabi Sulaiman kan bisa mendengarkan. Jadi pulang mereka balik badan, kata Nabi Sulaiman, stujibalakum, sudah dikabulkan apa yang kalian inginkan sebelum kalian meminta. Ya. Dengan sebab apa? Bisya'ni namlah, dengan sebabnya si namlah ini tadi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sunnah mengeluarkan hewan. Makanya orang yang tidak ada rasa sayang kepada hewan, ini orang yang nggak ada rahmat di hatinya. Ya, ada kucing siram, apalagi ini nggak boleh. Ya, nggak suka sama hewan gitu ya. Ini orang yang nggak suka sama hewan ini berdosa. Ya. Ada anjing dilempar pakai batu. Salah apa anjing Anda lempar pakai batu? Ada lagi yang main diketok pakai apa namanya itu. Memang anjing itu kenapa salahnya apa? Ya, najis itu bukan berarti menjadikan dia sebagai hina, nggak ada urusan. Najis itu najis buat kita, tapi binatangnya nggak berarti. Ya, wah, ini agamanya berarti bukan Islam kalau anjing ya, kalau kucing Islam agamanya. Apa binatang punya agama saya tanya. Ya, astagfirullah. Ini banyak masih yang kayak gini orang Islam ya, bikin malu ya. Jadi kalau misalnya kasusnya anjing masuk masjid, apa hukumnya misalnya? Anjing masuk masjid. Masa anjingnya dikeroyokin rame-rame? Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa bisa anjing masuk masjid? Berarti kan kitanya yang salah. Ledor namanya. Kalau anjing dia nggak ada urusan. Mana anjing bisa tahu ini masjid? Ya, ini tempat buang air, nggak tahu. Ya. Jadi jangan dipukul, dilempar, dibunuh. Wah, ini azab Allah turun. Urusan najis ya bersihkan, selesai kan gitu. Kalau anjing nggak pakai otak dia, kesian. Jangan ini kan ya, seperti itu. Bisa dipahami atau nggak dikira-kira? Makanya selalu ada kaidah akhafud dhararain. Kalau terjadi sesuatu yang buruk dari kedua hal yang buruk, maka dipilih hal yang lebih ringan keburukannya. Seperti kasus waktu orang Badui sholat di masjid, buang air di masjid, buang air kecil di masjid. Buang air kecil di masjid buruk atau baik? Buruk. Memutuskan orang yang sedang buang air buruk atau baik?
Mana yang lebih buruk dampaknya? Memutuskan orang yang buang air kecil. Sebab nanti jadi penyakit sama dia. Adapun buang air kecil di masjid, buruknya bisa dihilangkan dengan air, tinggal siram, najisnya bersih, sudah selesai. Tapi kalau dia gara-gara ditahan kena penyakit, so itu Rasulullah katakan ketika orang itu sedang buang air, dibiarkan saja, jangan diapa-apain dulu, jangan ditegur. Ada yang mau tegur, nggak boleh tegur, biar. Kenapa? Kalau ditegur putus, nanti bahaya, saya nggak sehat ya, sakit. Selesai deh dulu, ntar udah selesai, tinggal dicuci, begitu. Bisa dipahami atau nggak ini kira-kira? Ya. Nah, ini hal-hal yang kayak gini kita harus ngerti. Ini kebijaksanaan yang perlu kita pahami dengan kacamata agama. Jadi enggak. Kembali ke permasalahan tadi, gara-gara ngomongin apa tuh? Anjing tadi ya. Nah, tuh anjing tuh nggak boleh dihinakan. Karena mereka juga bergonggong itu menyebabkan tidak diturunkannya azab. Jadi kalau masih ada suara anjing gonggong malam-malam, itu jangan malah nih anjing ganggu saya aja. Boleh jadi kalau tuh anjing udah nggak menggonggong, jangan-jangan anjing itu lagi menggonggong, lagi beristighfar buat mintain dosa, mintakan ampun dosa-dosa antum kan gitu. Akhirnya pas dia udah nggak ada, kena musibah kita di situ. Kenapa? Sudah lagi nggak dijaga. Ya. Bisa dipahami gitu-gitu. Sayangi hewan-hewan itu. Nah, kaifiyatul khutbah, lalu disunahkan khutbah setelah wa yuzannu an yakhtuba khutbatain, dan disunahkan khutbah setelahnya 2 kali khutbah, walaupun khutbahnya boleh di awal boleh di akhir, tapi lebih afdal dan sunnah adalah khutbahnya setelah sholat, seperti khutbah-khutbah biasanya 2 kali khutbah ya. 2 kali khutbah. Cara khutbahnya bagaimana? Sama persis dengan khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sama, nggak ada bedanya. Ya, hanya saja kesunahan bertakbir diganti dengan beristighfar. Jadi kalau di Idul Fitri Idul Adha itu kan disunahkan di khutbah pertama bertakbir 9 kali, khutbah kedua bertakbir 7 kali, ya kan? Yang tadinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu diganti dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah kedua. Wa yastaqbilul khatibul qiblata bid-du'a ba'da thulusil khutbati tsaniyah hatta al-faragh min ad-du'a. Lalu pembedanya juga khusus untuk khutbah ini, kalau khutbah Idul Fitri Idul Adha kan dari awal khutbah sampai akhir khutbah, khutbah 1, khutbah 2 ngadep ke orang-orang yang sholat itu. Tapi kalau khutbah sholat istisqa, dari awal menghadap ke orang-orang yang sholat, tapi ketika di khutbah kedua, sepertiga khutbah kedua, pada saat disunahkan berdoa, menghadap ke arah kiblat. Jadi balik badan khotibnya, menghadap kepada kiblat, berdoa menghadap kepada kiblat untuk berdoa, ya. Wa hina istiqbalihi lil qiblati yuhawwilu ridaahu, dan disunahkan pada saat menghadap kiblat berdoa itu juga merubah rida yang dipakai. Jadi pada saat istisqa itu sunnah pakai rida, serban, ya. Sunnah, ya, saya lagi nggak ada serban, ini anggap ini serban. Ketika kita lagi berdoa tadi itu, khatib menghadap ke sana, disunahkan memindahkan serbannya dari kanan ke kiri, yang di atas ke bawah. Pokoknya dibalik ya, yang kanan di kiri, yang tadinya di atas jadi di bawah. Dan semua yang hadir di situ bersamaan juga melakukan hal tersebut, mengikuti apa yang dilakukan oleh si khatib tadi. Ya, bisa difahami atau enggak kira-kira? Sunnah. Tafaul, ini tafaul, ya. Sebagaimana tadi itu kita datang kepada Allah dalam keadaan kekeringan, kita mengharapkan kita selesai daripada ini dirubah oleh Allah, kebalikannya dalam keadaan tidak lagi kekeringan. Bisa difahami kira-kira? Seperti itu. Fayaj'alu yaminahu ala yasarihi, yang kanannya ke kiri, wa asfalahu ala, yang tadinya di bawah ke atas. Wa mithluhul hadirun, begitu juga yang hadir laki-laki yang memakai rida disunahkan merubah posisi rida-rida tersebut, ya, seperti itu.
Sedikit ditambahkan masailu fil istisqa. Yusannul ghuslu li salatil istisqa, disunnahkan mandi sebelum melakukan salat istisqa. Ya. Illam yusqau a'adu salata tsaniyan wa tsaniyan. Kalau udah selesai salat begitu belum turun hujan juga, maka ulang lagi 2 kali, 3 kali, belum lagi terus. Pernah kejadian di Mesir itu, ya, sampai 25 kali mengulang salat istisqa baru diturunkan hujan. Jadi nggak mesti sekali udah. Kalau belum diturunkan oleh Allah, ulang 1, 2, begitu seterusnya. Ya. Insuku qabla salati, tapi kalau misalnya nih udah tadi diumumkan puasa 3 hari, hari H mau sholat, sebelum doa hujan turun. Apa yang harus dilakukan? Tetap melakukan sholat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya sebelum sholat tapi sudah keburu hujan, tetap disunahkan sholat, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talaban lil mazid, dan meminta untuk ditambahkan lagi daripada hujan dan rahmatnya Allah tersebut. Wa yusannu an yudhhira ghayra al-'awrati li awwali matari as-sani wa yaghtasilu wa yatawaddau fi as-sayl. Dan disunahkan pada saat air hujan yang pertama turun, seluruh orang itu membuka sedikit pakaiannya untuk dikenakan badannya air hujan tersebut. Tapi jangan sampai auratnya terbuka, ya. Kalau orang laki itu buka sedikit dadanya dikenakan oleh air tersebut. Kenapa? Karena itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana sudah saya singgung, air hujan itu, apalagi yang turun pertama, itu adalah rezeki yang paling halal yang ada di muka bumi. Jadi kalau mau tahu rezeki yang paling halal di atas bumi ini apa? Air hujan. Yang belum terkena apa-apa, baru turun dari langit. Kenapa? Bila wasithah, karena nggak ada perantara. Kalau rezeki yang lain ini rezeki. Tapi ini ada wasithah ya, udah ada campur tangan manusia. Udah diolah, udah diinit, sampai di packing, lagi dijual lagi, masuk ke pasar, dari warung dan semisal, baru sampai kepada kita. Ini semua nih yang kita makan setiap hari. Tapi kalau air hujan tuh langsung nggak ada perantara. Ya, kecuali udah kena genteng ya, makanya jangan yang lewat genteng dulu. Yang langsung dari air hujan itu sunnah. Mandi di situ, berwudu di situ ketika kita melakukan sholat istisqa. Ya. Bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk meminum air tersebut. Cuman kalau sekarang kan udah polusi ya, beda sama dulu. Kalau sekarang udah polusi seperti itu. Ini disunahkan seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau hujannya kebanyakan sampai banjir, disunahkan membaca doa sambil mengangkat tangan begini. Rasulullah mengajarkan, Allahumma hawalaina la alaina. Jadi kalau lagi banjir, hujannya deras sekali, sunnah tangan kita angkat begini, ya. Rasulullah melakukan itu. Ya, ketika banjir, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, banjir bandang ya Rasulullah, keadaannya sudah kacau begitu ya. Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma hawalaina la alaina. Itu doa. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini kepada tempat yang membutuhkan, jangan lagi di sini. Sekarang sudah banyak di sini. Seperti itu. Jadi kalau kita lagi keadaannya wah banjir nih, hujannya besar, sunnah mengangkat tangan kita. Allahumma hawalaina la alaina. Seperti itu. Jelas ya kira-kira? Ini sunnah. Silakan dibaca seperti itu. Ada pertanyaan? Ini jarang kita kerjakan sebab alhamdulillah kita mudah-mudahan selalu Allah berikan nikmat rezeki air yang melimpah yang berkah gitu. Ya, tapi perlulah dipelajari ya. Memang babnya mau nggak mau kita lewatin. Nanti setelah bab-bab ini selesai, memang bab-bab beberapa perjumpaan kita ini agak membosankan ya, sholat duha, sholat istisqa. Nanti kita akan tutup dengan hukum meninggalkan sholat dan hukum pakaian. Setelah itu kita akan masuk kepada bab janaiz. Nah, di bab janaiz ini dari awal lagi akan kita masuk penjelasan tentang masalah bagaimana menghadapi orang sakaratul maut, menghadapi orang meninggal dunia, setelah meninggal, memandikan, menyolati,
menguburi, dan segala hukum yang berkaitan dengan itu. Nanti kalau perlu kalau di sini ada kain kafan, kita akan lakukan praktek. Kalau ada ya. Atau boneka, biasanya ada boneka apa namanya? Itu. Jadi kalau misalnya di masjid ada, nanti di bab mengkafani kita akan melakukan praktek pengkafanan yang benar sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dengan sunnah-sunnahnya. Nanti yang kita bahas itu, mohon sabar sedikit, kita selesaikan dulu bab-bab sholat kita ini ya. Jadi perjumpaan akan datang mungkin masih 2 kali perjumpaan, masih ada bab sholat khauf, lalu bab meninggalkan sholat, dan bab berpakaian. Setelah itu kita masuk kepada bab janaiz. Nah, di bab janaiz saya harap nanti yang punya teman-teman yang biasa menjadi tukang mandi jenazah atau pengurus-pengurus masjid biar bisa hadir. Karena kebanyakan mereka tuh otodidak, bukan mengerti teorinya sesuai fikih. Nah, supaya nanti disetarakan antara ilmu yang otodidak itu tadi, cuma ilmu ngeliat aja. Nah, itu biar nanti dihadirkan di sini. Nanti kan kita jelaskan masalah memandikan jenazah. Karena banyak kerancuan dan banyak kesalahan. Dan kesalahan yang paling banyak itu terjadi pada saat apa? Mengkafani, menguburi. Dan banyak perbuatan yang harusnya nggak dibuat. Contohnya apa? Memvideo, memoto. Ya, jenazah itu difoto haram. Nggak boleh haram. Banyak nggak dia? Semua orang. Bahkan ulama malah itu saya bingung. Ya. Ulama siapa meninggal yang wajahnya bercahaya, bukan itu, bukan sunnah. Wajahnya bercahaya di foto-foto itu tidak boleh. Apalagi lagi dimandikan, ada videonya, lagi dikafani, lagi dikuburi. Nanti akan kita bahas. Ya, kesunahan-kesunahan yang selama ini malahan salah, haram, bukannya sunnah. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol, kalau ada pertanyaan. Silakan. Kita apa? Baik. Bagaimana hukumnya hewan-hewan yang berbahaya? Ya jelas kalau ular itu memang kita berbahaya, nggak boleh. Ini hewannya nggak apa-apa, saya dipatok kalau itu bunuh diri. Bagus pertanyaannya. Tapi saya rasa sebenarnya semuanya sudah paham. Tapi mungkin ada yang gagal paham ya. Mungkin ditanya ini supaya kita nggak salah paham. Kalau itu memang ada anjurannya untuk dibunuh, bahkan lagi sholat aja kalau ada binatang berbisa itu, apalagi mengancam kepada kita, sunnah untuk dibunuh dulu kan seperti itu. Ya. Termasuk tikus, namun dengan cara yang dibenarkan. Nah, membunuh tikus itu tidak boleh dengan cara yang tidak dibenarkan. Disiram air panas, dibakar, dia berdosa. Ya. Kalaupun membunuhnya harus dengan satu kali pukulan yang kuat sampai dengan mati saat itu juga tanpa menyakiti dia. Paham atau lagi Pak? Kenapa? Nah, saya nggak tahu tuh lemnya itu menyiksa atau membunuh. Itu menyiksa, nggak boleh yang kayak gitu. Ya, nggak boleh. Tidak etis ya semacam ini. Kalau menurut saya ya, karena membunuhnya itu ya dengan cara menyiksa ini nanti kita dibalas di neraka. Ya. Kita merasakan itu semua nanti ya. Mau apa nggak kira-kira begitu kan? Ya? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya darurat ya, darurat seperti tadi ular yang berbisa ya. Ini nggak usah lagi cari-cari cara membunuhnya, apapun yang bisa kita lakukan secepat mungkin untuk menghindari terjadinya hal yang berbahaya silahkan. Tapi kalau seperti tikus, itu berbahayanya darurat apa enggak? Berbahayanya darurat apa enggak kalau tikus itu? Enggak, maka nggak boleh bunuh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan ya. Jadi kalaupun misalnya pakai lem, habis itu kita bunuhnya dengan cara yang cepat, yang tidak menyakiti silahkan. Tapi kalau diracunin yang membuat dia dulu keracunan sampai kesakitan, ya kayaknya tuh nggak etis ya, nggak etis seperti itu. Bisa dipahami ya tuh kan?
Jadi jangan berarti dianggap tadi hewan semua tuh nggak boleh dibunuh ya. Nggak boleh dibunuh, kita nggak boleh makan kambing, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, kan dibunuh juga itu. Cuman caranya dibenarkan seperti itu. Silakan Pak. Gimana? Gimana maksudnya contohnya? Baik, kalau hama ini kedaruratannya seperti kedaruratan hewan berbisa. Karena ini untuk keperluan masyarakat, misalnya di sawah, misalnya di perkebunan yang mana perkebunan itu menjadi bahan makanan pokok, itu dibenarkan. Tapi kalau tadi pertanyaannya di rumah, ya kan? Kayaknya kalau misalnya di sawah itu nggak ada pakai lem, setahu saya juga. Enggak kan? Itu kan udah ada obatnya ya. Mengusir, membuat dia nggak suka. Jadi kalau ada cara yang lebih memungkinkan dan tidak menyakiti, masih bisa dilakukan, lakukan itu. Misalnya ada obat untuk membuat mereka nggak suka datang, bukan meracuni mereka. Itu lebih boleh dilakukan daripada kita bunuh. Jadi ini masalah teknis ya, bukan masalah hukum. Lebih tepatnya masalah teknis ya. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain kira-kira? Sebenarnya tadi saya mau baca ini, cuman waktunya kayaknya minggu depan lah ya. Kan saya masih mengusahakan untuk tetap membagi 2 pelajaran setiap satu pertemuan gitu ya. Tentang Rasulullah kita nggak putuskan, sama fikih. Mungkin minggu depan nanti kita bacakan lanjutan pelajaran kita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini yang ini aja dulu. Nanti minggu depan kita bagi 2 fikih, lalu kita lanjutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Silakan. Waalaikumsalam. Apa ayat Al-Qur'annya kalau boleh tahu? Saya minta konfirmasi dulu ayatnya nanti apa. Coba ya, kalau misalnya hari ini nggak bisa, minggu depan bawakan kepada saya ayatnya apa. Ya, baru nanti kita bicara pemahaman ayat itu supaya nggak salah paham. Begini, orang yang sudah tua, apakah boleh membuka auratnya? Ini bukan masalah jilbab ya, karena jilbab itu nggak ada kaitannya sama agama. Kaitannya kan kepada aurat. Intinya aurat kan gitu. Karena jilbab kan bagian dari penutup aurat, karena nggak ada. Justru kalau dibilang ada ayatnya boleh membuka jilbab, itu ayatnya palsu, karena nggak ada ayat berbicara tentang jilbab, tuh nggak ada. Ya, nggak ada. Bahkan dalam hadis juga kata-kata jilbab itu tidak ada, apalagi Al-Quran. Maka itu saya bilang ayatnya mana, coba baru kita lihat nanti pemahamannya apa. Jangan-jangan salah baca atau jangan-jangan salah lihat terjemah. Karena jilbab itu nggak ada kaitannya. Aurat yang dimaksud. Nah, auratnya itu perempuan apakah bila mana telah sampai kepada usia yang telah uzur boleh dibuka? Jawabannya tidak. Nah, aurat itu tidak ada kaitannya dengan umur. Ya? Tidak ada kaitannya dengan umur. Adapun dalam keadaan tertentu aurat yang sebahagian terlihat, ini ada perdebatan ulama. Seperti dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Misalnya ada orang tua di rumah nggak pakai jilbab, ya ke warung gitu kan. Nah, itu yang dimaksud mungkin. Tapi itu bukan masalah ayat Al-Qur'an ya. Ini perdebatan fikih. Ya. Tapi apakah hukumnya menjadi boleh? Enggak. Bukan masalah menjadi boleh. Lebih tepatnya yu'fa'anhu, dimaafkan. Akan tetapi tetap hukum menutup auratnya. Sekarang saya tanya, apakah nenek-nenek kalau sudah tua, sholatnya nggak usah pakai mukena, nggak apa-apa kira-kira? Bisa dipahami nggak Pak kira-kira? Kenapa? Karena sudah tua. Aurat itu nggak ada kaitannya sama syahwat loh ya. Aurat itu tidak ada kaitannya sama syahwat. Sebab itu makanya kan kemarin saya sempat singgung juga. Ya. Dan perjumpaan kita di bab syarat sahwat sudah saya jelaskan. Kita lagi sendiri aja, aurat kita tidak boleh terlihat. Betul apa enggak? Di bab syarat sahwat yang hadir, aurat laki-laki adalah kubul dan dubur. Lagi sendirian, aurat kita tidak boleh terbuka.
Di depan ibu seorang anak wanita auratnya tidak boleh terbuka. Mana auratnya anak perempuan di depan ibunya antara pusar sama dengan lutut sebagaimana sudah kita jelaskan. Jadi aurat itu nggak ada kaitannya sama syahwat. Aurat itu tidak ada kaitannya sama syahwat. Bisa dipahami ya kira-kira Pak? Seperti itu. Nah kalau ada ustadz yang bilang, nah saya pengen tahu tuh ayatnya apa. Jangan-jangan salah paham. So itu melihat hukum itu jangan hanya dari satu ayat. Karena hukum itu kumpulan dari berbagai macam dalil, ya, yang sudah saya katakan ya. Misalnya gini, ngomongin masalah aurat itu dari Al-Quran, dari hadis, dari makna Al-Quran, dari makna hadis, daripada qiyas, daripada macam-macam. Dan 43 instrumen yang lain masuk ke dalamnya istihsan, istishab, syaddud dara'i, masuk ke dalamnya uruf, masuk ke dalamnya, barulah muncul. Jelas ya Pak ya kira-kira ya. Minggu depan kalau misalnya bisa dihadirkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuman supaya memastikan saja. Terima kasih. Jadi tetap ditutup auratnya. Cuman kalau dalam keadaan dia lagi ada keluarga dekat terus pakai pakaian biasa, cuman nggak pakai jilbab, oke lah orang yang sudah tua kita ikut kepada mazhab yang membolehkan, misalnya nanti mazhab Maliki atau Hanafi kan seperti itu. Jelas ya? Kalau mazhab Syafi'i nggak bisa ditolerir. Mazhab Syafi'i dalam hal ini mau sampai umur 150 tahun tetap auratnya wajib ditutup secara sempurna dengan hukum yang telah kita jelaskan. Seperti itu. Makasih pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Sampai di sini dulu mungkin perjumpaan kita pagi ini. Insyaallah Allah berikan pemahaman, kesehatan, istiqomah kepada kita semua. Minggu akan datang kita kalau masih ada kesempatan melanjutkan pembahasan kita juga tentang kitab yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.